Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saya Pastor Demelin Kueso. Haleluya, haleluya. Saudara, saya masih membahas tentang keadaan yang kita sedang alami saat ini. Saudara, yang menjadi pertanyaan saya, mengapa Tuhan mengizinkan atau mendatangkan wabah atas bangsa ini? Nah, saudara, Tuhan membawa saya ke satu sejarah yang pernah terjadi pertama kali di dunia, yaitu di kota Mesir, di mana Tuhan mendatangkan 10 tulah. Dan 10 tulah ini menulahi seluruh kota Mesir, bahkan rakyatnya. Saudara, yang menjadi pertanyaan saya, pada waktu 10 tulah ini Allah turunkan atas kota Mesir, di manakah umat-umat Tuhan? Apakah umat-umat Tuhan keluar lalu mereka melawan? Mereka dengan iman berkata bahwa dengan iman mereka bisa menyelesaikan 10 tulah ini. Nah, saudara, hari ini saya akan membawa saudara untuk memahami tentang apa yang sedang kita alami, apa yang sedang terjadi atas bangsa ini. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai pada ayat yang keempat. Demikian kata firman Tuhan, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, di dalam pembacaan ini, dengan keadaan situasi yang kita sedang alami hari-hari ini, adalah, saudaraku, 2 hal yang perlu kita pelajari saat ini. Apa tujuan Tuhan mendatangkan tulah atau wabah atas bangsa ini? Yang pertama, bagi orang-orang yang belum percaya mengenal Tuhan. Saudara, Firaun di sini berbicara tentang orang-orang yang belum mengenal dan percayakan Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan 10 tulah atas Mesir? Supaya Firaun tahu bahwa Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun adalah Tuhan yang harus juga disembah oleh Firaun. Saudara, karena di dalam ayat itu dikatakan, siapakah Tuhan yang aku dengarkan firman-Nya? Aku tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui COVID-19, melalui virus corona ini, pertama-tama Tuhan rindu orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan. Orang-orang yang belum percaya akan Tuhan, mereka akan percaya Tuhan. Karena itu, saudara, Tuhan izinkan 10 tulah supaya Tuhan lebih banyak mengadakan mujizat atas kota Mesir. Dan saudara, saya percaya Tuhan juga mengizinkan virus corona atas Indonesia ini supaya Tuhan memakai gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk mengadakan banyak mujizat. Sebab dengan banyaknya mujizat, orang yang tidak mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan. Orang yang tidak percaya akan percaya kepada Tuhan. Boleh saudara katakan amin? Haleluya. Saudara, karena itu tidak ada lagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk berdebat, si A salah, si B salah. Tapi saudara, hari ini Tuhan mau kita menjadi Musa, Harun di akhir zaman ini. Tuhan rindu kita menjadi Musa dan Harun di tengah-tengah wabah virus corona ini, supaya ada mujizat Tuhan terjadi atas bangsa ini, dan orang-orang belum mengenal Tuhan akan percaya, dan mereka datang sujud menyembah kepada Tuhan, seperti apa yang dipertanyakan oleh Firaun. Siapakah Tuhan firman yang aku dengar? Aku tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat 10 wabah ini, maka Firaun dan kota Mesir tahu bahwa Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun adalah Tuhan yang hidup.
Tuhan yang harus dengarkan firman-Nya. Dialah Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Saya percaya saudara-saudaraku, lewat wabah virus corona ini, ada banyak gereja-gereja Tuhan yang saya melihat di mana tangan mereka terulur untuk memberkati orang-orang yang sedang dilanda oleh virus corona ini, sehingga orang-orang ini melihat tanda-tanda Tuhan yang ajaib. Saudara-saudaraku, kembali baca dalam ayat Keluaran pasal 4. Dikatakan di sana, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepada kami. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati, hal yang kedua, Tuhan rindu lewat keadaan ini gereja Tuhan dipakai untuk menjadi alat di mana menolong orang-orang mereka keluar dari kegelapan, sehingga mereka boleh melihat terang Tuhan yang ajaib terbit dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, hari ini mungkin saudara berkata, saya bukan gereja yang kaya, saya bukan orang yang kaya. Apa yang harus saya lakukan? Sama seperti Musa. Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Musa berkata, ada tongkat. Saudara, tongkat bicara tentang alat yang dipakai untuk menuntun kita di dalam satu perjalanan yang jauh ataupun menaiki gunung. Nah, saudara, Tuhan mau gereja Tuhan menjadi tongkat, menuntun orang-orang di mana mereka keluar dari kegelapan dan melihat terang yang ajaib, melihat pertolongan Tuhan lewat kondisi yang ada saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan juga memakai tangan saudara seperti Musa, teracung ke langit untuk mendoakan bangsa ini, mendoakan orang-orang yang sedang terkapar di rumah sakit, sedang mengalami sakit penyakit. Bahkan juga saudara, mereka yang ada dalam ketakutan karena lewat wabah virus corona ini. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mari gereja-gereja Tuhan, jangan lagi ada perselisihan, jangan ada lagi saling menjelekan, saling menghakimi. Tapi ini saatnya gereja Tuhan bangkit, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan pertolongan Tuhan atas setiap pribadi-pribadi yang belum mengenal Tuhan. Sebab melalui tangan-tangan kita orang-orang percaya, mereka akan datang dan menyembah kepada Dia, Tuhan yang saya dan saudara sembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan poin yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saudara, apa tujuan Tuhan untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir? Adalah supaya bangsa ini beribadah kepada Tuhan, supaya bangsa ini menyembah kepada Tuhan, supaya bangsa ini mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Saudaraku yang kedua, pesan lewat keadaan ini buat orang-orang percaya. Mungkin selama ini saudara sibuk dengan pekerjaan, mungkin selama ini tidak ada waktu untuk beribadah, tidak waktu untuk baca firman Tuhan, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk bersekutu dengan keluarga, dengan jemaat-jemaat dalam persekutuan kebaktian. Saudaraku, sama halnya seperti Tuhan rindu membawa bangsa Israel, kurang lebih mereka ada di Mesir 400 tahun lamanya, agar mereka keluar dari Mesir ke padang gurun. Kurang lebih perjalanan mereka 3 hari lamanya. Dan Tuhan rindu agar mereka keluar dari Mesir. Untuk apa? Cuman satu tujuan Tuhan, agar mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, lewat keadaan virus corona ini, bagi orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan sedang membawa kita seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Haleluya, haleluya. Saudara, ini saatnya gereja memakai lutut dan mulut untuk berteriak, berdoa, berseru, menjadi imamat yang rajani atas bangsa ini. Percaya saudara, lewat doa dan ibadah, saya percaya bahwa ibadah itu mengandung janji, dan ibadah itu akan ada berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah roti, makanan, minum, saudara-saudara. Diberkatilah setiap pekerjaan kita, diberkatilah setiap keluarga kita lewat ibadah kita. Maka Tuhan mengadakan sesuatu yang ajaib
ajaib dan luar biasa dalam hidup kita. Saudara, dalam pesan singkat untuk wabah virus corona ini, saya memberitahukan kepada kita orang-orang percaya, jangan pernah berhenti untuk terus beribadah kepada Tuhan. Setialah kita sampai akhir. Dan ini adalah waktu di mana Tuhan sedang mengajar kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya yang kedua kali ke dunia ini. Saudara, mari persiapkan diri kita untuk menjadi mempelai Kristus yang mempersiapkan diri ini dengan sebaik mungkin, sehingga kedatangan Tuhan nanti kedua kali kita sudah siap untuk hidup dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Demikian pesan singkat firman Tuhan ini, kiranya memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.